pasti semuanya akan pelentung untuk bisa cepat buru-buru. Jangan sampai terlambat. Betul tidak? Betul. Coba Bapak perhatikan. Ke airport. Pernah nggak pesawat tuh nunggu-nunggu kita, Pak? Pakai nunggu-nunggu kita. Nggak datang. Lewat. Lalai-lalai. Padahal udah ada panggilan. Kepada seluruh penumpang dipersilakan masuk ke dalam pesawat. Yang ini lalai, cuek. Ada nunggu orang-orang apa tuh pilot pesawat itu. Pesawatnya pakai nunggu. Enggak. Kita sangat berusaha disiplin. Kita tahu kalau kita sudah lewat waktunya, pesawat akan berangkat. Memohon-mohon kita setelah itu nggak ada cerita. Wahai Bapak Ibu, tentang sholat berjamaah, ibu-ibu juga di rumah seperti itu. Walaupun ibu nggak wajib ke masjid, ya, walaupun ibu nggak wajib ke masjid, on time di rumah, jangan in time. In time dengan on time beda, Bu. Kalau on time, orang azan dia sudah wudu atau bahkan dia sudah di atas sajadah. Dia bisa zikir, sholat sunat, ini segala macamnya. Ya, orang qomat di masjid dia ada selesai sholat atau juga sedang sholat tepat waktu. Kalau in time, sholat zuhur dekat mau asar lagi kira-kira 10 menit masih in time tuh. Sholatnya yang macam itu kata Rasulullah. Kalau kamu saksikan ada orang sholatnya macam itu tuh sholatnya orang munafik. Dengan sengaja dia tunda-tunda waktu sholat, Pak. Sehingga mau dekat lagi waktu yang lain masuk, baru dia kerjakan sholat. Dia munafik kata Rasulullah. Tilka sholatul munafik. Tilka sholatul munafik. Tilka sholatul munafik. Itulah sholatnya orang munafik. Nunda-nunda. Kalau orang beriman gak ada cerita gitu. Yang kedua, setelah sholatul jamaah, yang kedua adalah, ini yang perlu Bapak renungkan dan ini yang kurang paham masyarakat Indonesia kita yang tercinta. Apa itu? Tilawatul Quran. Tilawatul Quran. Apa arti tilawatul Quran? Beda dengan qiraatul Quran. Beda artinya dengan hifzul Quran. Tilawah utlu ma uhiya ilaika min rabbik. Tilawahkan apa-apa yang diwahyukan kepada engkau hai Muhammad dari Rabbmu. Tilawahkan kepada sahabatmu. Tilawahkan kepada umatmu. Tilawah itu beda artinya dengan qiraah. Kalau qiraah sekadar membaca doang. Beda artinya dengan hafaz. Kalau hafaz hanya menghafal saja. Tapi kalau tilawah, mengajarkan kepada mereka cara membaca yang benar. Mengajarkan kepada mereka maksud demi maksud ayat yang terkandung di dalam wahyu dan firman Allah tersebut. Pahamkan mereka semua sampai dia menjadi iman dan keyakinan mereka. Lalu dampingi mereka mengamalkan ayat tersebut. Kemudian perintahkan mereka untuk mengajarkan kepada yang lain. Itu tilawah. Nah, para sahabat di mana-mana sibuk dengan tilawah, mendalami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Di mana saja mereka berada, mereka berlomba-lomba saling memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan mengajarkan Al-Quran. Baru di antara mereka ada yang bersemangat juga setelah mengamalkan, setelah mengajarkan, menghafal. Kalau di kita kebalikan zaman sekarang, Pak, menghafal dulu nomor 1. Menghafal dulu nomor 1. Padahal menghafal itu hukumnya fardu kifayah. Menghafal Quran itu hukumnya fardu kifayah. Sementara memahami, mengamalkan Al-Quran hukumnya fardu ain. Masa iya fardu kifayah didahulukan daripada fardu ain? Di mana-mana saya lihat muncul rumah-rumah tahfiz, mahat-mahat tahfiz. Bagus sih, tapi sayang sekali bermunculan para hafiz-hafiz Quran. Statusnya nanti hafiz Quran 30 juz. Tapi dengan mudah sekali dia bisa dibawa sesat. Karena dia nggak ngerti Al-Quran sebagai kitab petunjuk, tapi dia mudah dibawa sesat. Ada juga yang hafiz Quran murtad. Ada juga yang hafiz Quran malah kesurupan setan. Bahkan setannya pun jadi hafiz pula. Ketika kita salah membacanya, setannya bisa meluruskan. Boy, salah tuh yang kamu baca. Tuh, hafiz Quran. Tapi pegangan hidupnya lemah. Tandanya apa? Yang dia prioritaskan atau yang orang tuanya prioritaskan untuk anaknya menghafal Quran. Bukan mempelajari isi Al-Quran. Kalau pelajari isi Al-Quran, Pak, kayak para sahabat jadinya iman mereka kokoh. Didampingi anak-anak mengamalkan Al-Quran. Harusnya pesantren-pesantren tahfiz
Jadikan jenjang utama dengan Al-Quran dulu adalah membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar. Tajwidnya, tahsinnya, makharijul hurufnya dengan benar. Lalu ajarkan kepada mereka pemahaman isi ayat demi ayatnya. Pahamkan, lalu dampingi mereka mengamalkannya sampai 30 juz. Baru setelah itu mereka menghafal. Itu urutan yang benar. Kalau mau menghafal, menghafal. Nah ini tidak, setelah dia anaknya menghafal Quran, anaknya masukkan ke SMU. Setelah menghafal Quran, anak masukkan ke fakultas umum, ke universitas. Akhirnya hafalannya hilang. Pegangan hidupnya nggak ada, hafalannya hilang. Umurnya habis, kasihan. Tapi kalau dia paham Al-Quran 30 juz, diamalkan, lalu menjadi karakter pribadinya. Di mana dia berada, dia bagaikan Al-Quran, dia berjalan. Mau masuk kemana saja dia sudah terjaga, terlindungi dan kuat. Menghafal itu bagian terakhir tuan-tuan, perempuan yang mulia. Nah, para sahabat tilawatul Quran, apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? Kami memulai bersama Al-Quran itu 10 ayat demi 10 ayat. Camkan ini baik-baik, Pak. Kami memulai dengan Al-Quran itu 10 ayat demi 10 ayat. 10 ayat pertama kami baca dengan baik dan benar. Lalu kami pahami maksud ayat demi ayatnya. Lalu kami berlomba-lomba mengamalkannya. Setelah itu baru kami mengajarkan dan mendakwahkannya. Nggak ada di situ kami menghafalnya, Pak. Kami mengajarkan dan mendakwahkannya. Setelah berlomba-lomba mengamalkan. Setelah itu baru kami masuk ke 10 ayat berikutnya. Jadi tidak seluruh sahabat itu hafiz Quran. Tidak seluruh sahabat, paling hanya 20%, 30%. Para sahabat yang hafiz Quran 30 juz. Namun seluruh sahabat dipastikan 30 juz itu mereka paham Al-Quran. Mereka mengamalkan Al-Quran. Dan mereka bisa mengajarkan Al-Quran. Begitu. Tapi zaman ini, kaum muslimin hari ini, euforianya luar biasa. Hifzul Quran, hifzul Quran. Menghafal Quran, menghafal Quran. Nggak ngerti apa yang dibaca. Maaf, antara yang membaca dan hafal dengan burung beo bedanya apa? Burung beo juga bisa diajarin untuk bisa mengikuti apa yang dibaca. Coba lihat di YouTube itu, Pak. Beberapa burung beo udah bisa baca Al-Fatihah. Benar, Pak? Beberapa burung beo sudah hafal dia Qul huwallahu ahad. Bisa. Jadi antara kita yang menghafal saja dengan tapi nggak paham dengan burung beo tuh sami mawon ya gitu ya. Maaf Bapak Ibu, ini sudah jam segitu. Saya memang merasa ini gantung ya. Belum puas, saya juga nggak puas Pak ya, tapi gimana lagi, tapi alhamdulillah putra saya ada diterima di KTI Darussyahada. Mungkin agak sekali 3 bulan atau apa, mungkin saya akan sering datang kemari. Artinya kalau ada rezeki lagi kita bisa lanjut. Amin insyaallah ta'ala. Mohon maaf, cuma ini yang bisa saya indikan. Dan tidak ada foto-foto, tidak ada salam-salaman. Karena ini akan menghabiskan waktu dan saya tidak boleh menzalimi yang nunggu di sana ya. Barakallahu fikum, mohon maaf lahir batin. 3 lagi tanyakan pada ulama kita. Semuanya pasti tahu mereka itu. Ya. Dan amalkan supaya kita berhak mendapatkan kepercayaan untuk memimpin masa depan. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf dan batin. Mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.